ibadah yang paling disukai oleh Nabi itu diantaranya adalah ibadahnya Nabi Daud. Puasa yang disukai oleh Nabi itu adalah puasa Daud. Senin puasa, Jumat tidak, Sabtu puasa, Minggu tidak, Senin puasa, Selasa tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang disukai oleh Nabi. Ibadah yang disukai oleh Nabi juga ibadahnya Nabi Daud. Seperti sholat yang disukai oleh Nabi itu sholatnya Nabi Daud. Gimana sholatnya? Nabi Daud itu mempergunakan malam tidur, kemudian sebagian malam itu digunakan untuk bangun dan untuk menjalankan zikir, sholat umpamanya. Maka Nabi Daud itu tidur. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah salat subuh sudah kita selesaikan bersama-sama berjamaah. Berikutnya sedikit kita menambah ilmu, karena keutamaan ilmu itu adalah untuk menyempurnakan amal. Man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Siapa orang yang beramal sesuai dengan ilmunya, maka nanti Allah akan kasih tahu, Allah akan beritahu, Allah akan ajari ilmu yang ia tidak tahu. Artinya begitu kita beramal sesuai dengan ilmu kita, nanti akan ada penasaran dalam hati. Sesuatu yang ia tidak tahu kemudian akhirnya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui belajar seperti ini. Baik, kita lanjutkan pengajian yang lalu, masih tentang puasa kita di bulan Ramadan, di mana orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu hanya wajib untuk orang yang Islam, sementara dia kafir dia tidak wajib untuk berpuasa. Jadi khitab atau perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu adalah bukan untuk orang kafir, itu adalah untuk orang Islam. Maka orang Islam itu wajib hukumnya menunaikan puasa di bulan Ramadan. Lalu bagaimana kalau seandainya orang muslim itu masih anak-anak? Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi menjelaskan pada fasal berikutnya, faslun fasal wa amma sabiyu, adapun anak kecil, fala tujabu alaihi, maka anak kecil itu tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Oleh karena itu kalau kita punya anak kecil, jangan dipaksa-paksa untuk berpuasa kalau dia tidak mampu. Kalau dia mampu boleh disuruh, tapi tidak boleh dipaksa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin, pena Allah diangkat itu karena 3. Ketika seseorang berada pada salah satu 3 dari ciri ini, maka tidak dicatat sama sekali oleh Allah. Apapun keburukannya, apapun yang dia lakukannya itu tidak akan dicatat. Siapa itu? Anis sabiyyi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil itu nakal, senakal-nakalnya itu tidak dicatat oleh Allah.
tidak dicatat sama sekali. Anak kecil mencuri tidak berdosa, anak kecil minum minuman keras tidak berdosa. Tapi orang tuanya harus membimbingnya, tidak boleh membiarkannya. Karena kalau nanti membiarkannya akan keterusan sampai dia balik. Anak kecil ini tidak dicatat sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melakukan dosa. Wa anin naimi hatta yastaiqidha. Orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur sampai dia bangun. Ketika dia tidur tidak menjalankan perintah Allah, itu tidak masalah, tidak akan dicatat oleh Allah. Misalnya tidak sholat subuh karena tidur, itu Allah nggak murka, Allah nggak catat itu. Tapi memang betul-betul tidur, bukan sudah bangun tidur lagi, itu lain ceritanya itu. Udah bangun jam 5, udah itu tidur lagi, tahu-tahu bangun jam 8, berdosa yang seperti itu. Akan tetapi ketika dia tidak bangun, memang betul-betul masuk waktu subuh itu enggak bangun sama sekali, tahu-tahu bangunnya jam 8, maka dia tidak berdosa sama sekali. Lalu kapan sholat subuhnya? Ya jam 8 itulah waktu dia bangun sholat subuhnya, waktu dia sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian wa'anil majnuni hatta yafika, orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Orang gila tidak wajib berpuasa, orang gila tidak wajib sholat. 1 bulan dia gila, 1 bulan tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. 1 tahun dia gila, 1 tahun itu tidak wajib puasa dan tidak wajib sholat. Kalau pengen tidak wajib puasa, tidak wajib sholat selama 5 tahun, maka ya gila selama 5 tahun. Yang seperti itu orang gila ini tidak mendapat beban sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi ada 3 ini yang tidak dicatat oleh Allah dengan dosa. Yang pertama anak kecil sampai dia dewasa. Yang kedua ingat itu orang tertidur, tidak sengaja tidurnya itu. Artinya begitu dia tidur itu enggak ada sengaja mau melewatkan sholat subuh, atau mau melewatkan sholat zuhur, atau mau melewatkan sholat asar, nggak sengaja itu, atau melewatkan sholat isya, umpamanya habis sholat maghrib ngantuk sengantuk-ngantuknya, duduk tuh sampai tertidur, dan bahkan tertidurnya sampai terbaring sendiri tanpa dia sadar. Duduk langsung istilah orang Jawa itu ngeblak, itu jatuh ke belakang. Jatuh ke belakang itu ngeblak katanya. Kalau ngeblak itu jatuh ke belakang. Jadi begitu duduk saking ngantuknya ngeblak, dia pun nggak sadar. Tahu-tahu itu sudah subuh. Maka sholat isyanya itu tidak dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia tertidur dan memang dia tidak tahan sama sekali. Mungkin karena terlalu capeknya kerja dari jam 6 sampai jam 6 pagi tanpa henti, kecuali berhenti sholat zuhur saja dan sholat asar. Setelah itu kerja lagi umpamanya sampai tertidur pulas, sampai subuh lagi dia bangunnya. Yang seperti itu maka yang ditinggalkan tidak dicatat sebagai dosa. Demikian juga orang gila, umpamanya dia sholat zuhur 1 rakaat, dia ikut sholat zuhur di Masjid As-Salam umpamanya. Setelah itu rakaat pertama dia ikut sholat tuh, rakaat kedua kok gila gitu, maka tidak wajib sholat itu. Misalnya rakaat pertama dia masih sehat, ya. Rakaat kedua gila umpamanya ini kan. Ini dijelaskan seperti itu umpamanya. Jadi pemikirannya sejauh itu. Maka kewajiban pada saat itu tidak boleh diteruskan karena tidak wajib sholat atas orang yang gila. Wa yu'maru bi fi'lihi li sab'i sinin. Anak kecil itu memang boleh diperintah dan dianjurkan untuk diperintah untuk melakukan puasa, tapi dengan syarat idza atau qasaum, apabila dia mampu berpuasa. Anak kecil usianya sudah 7 tahun itu dianjurkan untuk diperintahkan puasa, tapi tidak dipaksa untuk puasa. Diperintahkan kalau sudah umur 7 tahun. Tapi dengan syarat kalau kita melihat dia itu mampu berpuasa. Biasanya kan dengan diiming-imingi hadiah gitu. Nanti kalau puasa 1 hari puasa dikasih duit 50.000 umpamanya kan gitu. Wah senang sekali, lumayan ini kalau 30 hari puasa dapat 1,5 juta nih.
Kan ngitung dia sudahnya kayak gitu tuh. Macam kita dulu kayak gitu juga. Begitu puasa 1 hari dikasih 2,5 rupiah dulu, zaman dulu 2,5 rupiah, karena 5 rupiah itu udah besar waktu itu. Ya. Boleh yang seperti itu untuk merangsang kemauan anak. Wa yudrabu ala tarkihi li ashrin. Kalau dia sudah umur 10 tahun diperintahkan untuk berpuasa, dia tidak mau puasa, maka anak itu boleh dipukul. Tapi pukulnya adalah pukul nakut-nakuti, bukan pukul menyiksa atau pukul menyakiti dia, tapi pukul untuk nakut-nakuti. Jadi bukan pukul beneran. Hanya membawa rotan, mungkin rotannya itu diagak-agakkan ke arah dia, itu mau dipukulkan gitu. Itu anak biasanya kan sudah takut yang seperti itu. Maka dipukul kalau sudah umur 10 tahun kiasan anis sholati. Karena kalau sholat seperti itu, ketika seseorang anak kecil umur 10 tahun dia tidak sholat, maka orang tuanya itu dianjurkan untuk memukulnya. Tujuannya memukul ini adalah supaya dia mau sholat. Kalau sudah sholat ya udah nggak usah dipukul lagi, nggak usah dipukul. Ini puasa juga demikian, sama dengan sholat. Fa in balagha lam yajib alaihi qada'un ma tarakahu fi halis sugri. Ketika anak kecil ini sudah balik, tadinya kan dia tidak puasa itu, sebelum dia balik itu tidak puasa. Umur 7 tahun tidak puasa, umur 8 tahun tidak puasa, umur 9 tahun tidak puasa. Baliknya itu umpamanya umur 15 tahun. Jadi umur 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 tahun. 9 tahun dia tidak berpuasa seperti itu. Maka orang yang tidak puasa 9 tahun, anak kecil itu, ketika dia balik baru berpuasa, puasanya yang dia tinggalkan waktu kecil itu dia tidak wajib mengqadha'nya. Jadi ini semua sudah maklum. Nanti bagaimana dengan yang lainnya gitu. Li'annahu law wajaba alaihi dzalika lawajaba alai ada'uhu fis sugri. Karena kalau diwajibkan untuk mengqadha puasa yang dilakukan mulai 7 tahun sampai dia dewasa tadi, sampai dia balik, tentu pada saat itu dia harus melaksanakan puasa. Artinya ada kewajiban bagi anak kecil untuk melakukan puasa. Ternyata kan tidak. Hanya diperintahkan untuk berpuasa kalau umur 10 tahun. Kalau sudah umur 7 tahun, kalau udah umur 10 tahun dianjurkan untuk memukulnya agar dia berpuasa, tapi pun dengan syarat idza ataqa shauma, apabila ia mampu berpuasa. Li'annahu yaqdiru ala fi'lihi. Kenapa kok dia wajib melakukannya? Andaikan dia wajib qadha itu berarti ia wajib melakukannya karena dia mampu melakukannya. Kalau ukurannya itu adalah mampu melakukan, maka waktu masih balik, saat itu dia mampu melakukan, dia tidak puasa, maka wajib untuk mengqadha'nya. Jadi begitu analoginya. Tapi kan nyatanya tidak seperti itu. Maka tidak diwajibkan untuk mengqadha' puasanya. Wali anna ayyama sugri tatul. Karena hari-hari waktu masa kecil itu lama. Falau aujabna alaihi, beliau menyampaikan, Imam Syirazi, kalau kami menghukumi dia wajib untuk mengqadha mayafutu, puasa yang tertinggal, lasyaqqa, tentu akan memberatkan. Memang ya begitu. Ketika masih kecil itu diwajibkan untuk mengqadha puasa, ya tentu saja akan memberatkan anak ini karena waktu kecil itu lama, 9 tahun, bayangkan 9 tahun. 9 tahun itu berarti 9 bulan dia harus berpuasa. 9 bulan itu berarti kan berapa hari itu? 1 bulan itu 30 hari. 30 kali 9, 30 kali 9. Oh, itu banyak itu. Kasihan dia, baru saja balik dia langsung bayar puasa sebanyak itu. Kasihan. Ini kalau anak kecil. Lalu bagaimana kalau orang yang kehilangan akal atau kurang akalnya, umpamanya gila itu tadi,
Wa man zala aqluhu. Lalu bagaimana untuk orang yang hilang akalnya? Kan bisa jadi bijununin, hilang akal karena gila. Orang yang hilang akal karena gila lam yajib alaihi saumu, tidak wajib berpuasa atasnya. Dalilnya itu tadi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa anil majnuni hatta yafiqo. Pena Allah diangkat dari orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Maka orang gila itu tidak wajib menjalankan ibadah puasa. Sholat juga tidak wajib, apalagi haji juga tidak wajib. Kalau ada orang naik haji, begitu dia naik haji sampai di Mekah sana dia gila, biasanya itu dimasukkan dalam kerangkeng biasanya itu. Karena dulu pernah tahun 2012 dokter yang ditugaskan itu pertama itu pura-pura gila, dokter yang ditugaskan. Jadi setiap orang yang mau berobat ke dia itu ditolaknya pura-pura gila gitu. Akhirnya betul-betul gila. Karena betul-betul gila, akhirnya menjelang kepulangan itu diamankan di dalam kerangkeng, kayak macan itu dimasukkan dalam kerangkeng. Jadi nggak bisa kemana-mana dia. Itu pengalaman tahun 2012 yang lalu, Masya Allah. Jadi kita tidak boleh berpura-pura seperti itu, akhirnya dijadikan oleh Allah kepura-puraannya itu. Ini pernah terjadi 2012 yang lalu. Badannya besar, tinggi, tapi kok seperti itu, udah disumpah untuk menjalankan tugas, tapi ternyata tidak terjalankan. Maka orang yang gila, benar-benar gila, dia tidak wajib menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada orang mukallaf. Wa in afaqa, kalau dia sudah sehat, lam yajib alail qadha. Orang gila tidak puasa, begitu dia sembuh dari gilanya, dia tidak wajib mengqadha puasanya. Enak kan? Enak kan? Gila tidak puasa, setelah dia sembuh dari gilanya tidak wajib mengqadha puasa. Enak. Kalau kita sakit, kemudian kita tidak bisa puasa, sembuh dari sakit kita wajib mengqadha puasa kita. Berbeda dengan yang tadi itu. Kalau gila tidak puasa, sembuh dari gilanya, tidak wajib mengqadha puasa. Jadi lebih enak gila. Iya itu. Kalau dia sudah sembuh dari gilanya tidak wajib. Ma fatau fil halil junun, puasa yang ditinggalkan pada saat dia gila tadi. Li'annahu saumun fata fi halin yaskutu fihi taklif, karena dia meninggalkan puasa pada puasa yang telah gugur pada saat pembebanan itu. Karena orang gila itu tidak memperoleh beban kewajiban puasa, sementara dia gila pada saat itu, maka dia tidak wajib untuk membayar puasanya karena gugur beban kewajiban menjalankan ibadah puasa. Kenapa kok gugur? Linuksin, karena akalnya kurang. Orang gila itu akalnya sebagian hilang, berkurang. Falam yajib qadha'uhu, maka tidak wajib mengqadhanya. Kama law fata fi halis sugri, seperti kalau tidak puasa pada saat kecil, maka tidak puasa pada saat kecil karena anak kecil itu kan akalnya belum sempurna. Ketika seseorang akalnya belum sempurna, maka dia tidak wajib menjalankan puasa. Walaupun dia umurnya sudah besar, umurnya sudah umpamanya 24 tahun atau 25 tahun, itu ketika dia akalnya belum sempurna, maka tidak wajib dia menjalankan puasa itu. Dari mana kita tahu kalau akalnya nggak sempurna? Umpamanya terhadap duit saja nggak paham dia. Ketika dia kerja diupah 100.000 nggak mau, tapi kalau diupah 10.000 dengan syarat duitnya itu 2.000-an semua, jumlahnya 5 gitu, itu mau dia. Mindai pasir dari satu tempat ke tempat lain dikasih duit 2.000 jumlahnya 5, itu lebih senang dan dia mau bekerja daripada dikasih duit 100.000 yang satu warna merah itu.
Yang seperti itu berarti akalnya tidak berjalan. Yang seperti ini dia tidak wajib untuk berpuasa. Wa in zala aqlu bil igma'i, orang jika hilang akal itu bukan hanya gila, tapi ada cara lain akalnya itu hilang. Umpamanya pingsan. Maka apabila orang hilang akal karena pingsan, lam yajib alaihi fil hali, pada saat dia pingsan tadi dia tidak wajib berpuasa. Batal puasanya dia, tidak wajib pada saat dia pingsan. Karena orang puasa itu harus sadar, kalau nggak sadar nggak bisa. Li'annahu la yasihu minhu, karena puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Umpamanya tiba-tiba dia pingsan gitu, lagi enak duduk-duduk tiba-tiba pingsan. Mungkin karena lapar, menahan lapar atau gimana itu tiba-tiba pingsan. Maka saat pingsan seperti itu menjadikan puasanya batal. Dia tidak wajib berpuasa pada saat itu. Karena tidak sah kalau dia berpuasa. Fa in afaqo, tapi kalau orang pingsan tadi kemudian terus sadar, wajib 'alil qadha, maka wajib dia qadha. Walaupun pingsannya umpamanya cuma 1 jam atau 2 jam, itu sudah membatalkan puasanya itu. Karena dia pingsan, beda dengan tertidur ya. Kalau tertidur tidak, Kak. Kalau pingsan yang seperti itu, orang yang dalam keadaan pingsan, maka pada saat itu dia tidak wajib berpuasa. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 184 tadi, dan barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka balasan atau qadhanya, gantinya itu adalah di hari-hari yang lain. Jadi orang pingsan pada saat dia pingsan itu tidak wajib berpuasa, boleh digugurkan puasanya pada saat dia pingsan itu tadi. Kenapa? Wal igma maradun, karena ulama menyebutkan pingsan itu adalah penyakit. Maka orang yang sakit itu boleh tidak berpuasa. Wa yukhaliful junun, berbeda dengan gila. Ketika orang gila itu bukan orang pingsan. Kalau gila itu akalnya kurang, tapi kalau pingsan akalnya masih utuh ketika dia sadar. Maka berbeda dengan orang yang gila, fa innahu nuksun. Orang gila itu kurang akalnya. Walihada la yajuzul junun 'alal anbiya. Oleh karena itu nabi itu tidak boleh gila. Ketika nabi itu dikatakan gila, maka tidak sah menjadi nabi. Karena apa? Karena pada saat itu Rasulullah itu diklaim oleh orang-orang kafir bahwasanya Muhammad itu gila. Ada itu ayatnya itu kan, innaka lamajnun, itu kan, itu ayat yang ditujukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Dikatakan Nabi Muhammad itu gila. Kenapa kok dikatakan gila? Karena menyelisih orang pada umumnya pada saat itu. Bukan 1-2, tapi kebanyakan orang itu Rasulullah itu berbeda dari yang lain gitu. Padahal yang dibawa itulah kebenaran, dan kebenaran itu yang baru dia tahu. Maka orang gila itu tidak boleh pada nabi, tetapi wa yajuzu 'alil ilma, tetapi nabi boleh pingsan. Nabi pingsan tidak apa-apa, tapi nabi gila nggak boleh. Masa mau membimbing umat gila dulu, itu kan nggak benar yang seperti itu. Tapi kalau pingsan boleh. Kenapa kok boleh? Karena gini, karena nabi itu pernah ketika menerima wahyu itu seakan-akan nabi pingsan dulu, nggak sadarkan diri. Setelah itu baru menyampaikan apa yang diterima pada saat pingsan itu tadi. Ini bukan 1-2, tapi sering terjadi seperti itu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama sekali memperoleh wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya 5 ayat itu Nabi menggigil, badannya panas sehingga minta diselimuti oleh istrinya. Begitu diselimuti ditegur oleh Allah, ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangun.
itu karena berat di dalam menerima wahyu itu. Memang hanya orang-orang yang terpilih. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang terpilih. Maka kita sebut Rasulullah itu dengan Al-Mustafa. Sering kan kita sebut Al-Mustafa, artinya orang yang terpilih, dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyampaikan kepada umat ini. Maka orang yang gila itu tidak wajib untuk mengqadha puasa, tetapi kalau orang pingsan tetap wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan pada saat dia pingsan tadi. Karena saat dia pingsan dia tidak wajib, artinya boleh dia tidak berpuasa. Karena kalau gila itu adalah kurangnya akal. Tetapi kalau pingsan tidak kurang akal, akalnya masih cukup. Karenanya Nabi tidak boleh gila, tapi Nabi boleh pingsan. Jadi ini pembahasan kita pada subuh kali ini sampai di situ saja dulu. Ketika orang itu diangkat penanya dari Allah, artinya tidak dicatat, itu ada 3, anak kecil sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia terjaga bangun dari tidurnya, dan orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Kalau untuk berpuasa dari 3 ini yang wajib qadha cuman 1, yang wajib qadha cuman 1, orang yang pingsan. Ketika orang yang pingsan dia tidak berpuasa, maka dia wajib qadha. Anak kecil tidak wajib qadha, orang gila tidak wajib qadha, tapi orang tertidur kalau dia misalnya batal puasanya umpamanya, ya tetap wajib qadha. Jadi ini semua untuk berpuasa adalah yang tidak wajib qadha itu adalah anak kecil dan orang gila. Orang pingsan wajib qadha, tapi kalau orang gila tidak wajib qadha. Barangkali itu saja dulu. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum acara itu dilakukan, kan kita mengumpulkan adanya dari teman-teman ataupun kawan kita yang ingin memberikan sumbangan gitu kan. Kumpullah uang, terus kita laksanakanlah acara itu. Cara kita laksanakan, jadi acara itu artinya di awal pertama kita cuma sedikit rencana mau menyampaikan itu sebanyak 20 orang. Kebetulan uang yang masuk itu agak lumayan banyak. Kita apa ya 30 orang yang kita yang jadi pertanyaan saya ini sangat mengganggu pikiran saya. Dari uang yang kita dapat itu tadi kan kita ada buka bersama juga, ada buka bersama dan pembelajaran yatim. Jadi setelah kita semua keluarkan uang di samping kepada pembelajaran yatim yang juga untuk orang itu, kita juga ada memberikan, karena kita mengundang juga ada ustaz untuk memberikan tausiah singkat lah ya. Iya, iya. Dan juga kita berikan apa ya, tari kasih atau apa kepada guru kita. Nah, terus juga macam kedua selesai. Sudah selesai acara, ternyata uang itu masih ada sisa. Yang jadi pertanyaan saya, uang sisa ini baiknya bagaimana? Apa kita kembalikan, kita berikan kepada anak yatim yang masih ada yang belum kita bisa seleksi, atau bagaimana? Terus yang uang yang telah kita pakai untuk berbuka dan memberikan kepada anak yatim tadi gimana? Untuk berbuka tadi. Buka bersama tadi dan akan yang bisa berikan itu gimana? Iya, iya. Itu yang sangat mengganggu pikiran saya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang Pak Maman. Jadi panitia mengumpulkan dana, mendapatkan disanjungkan alasannya untuk santunan dana yatim. Iya. Kemudian digunakanlah untuk sebagian itu dari sebutan dana yatim, dana tersebut digunakan untuk buka bersama
Oh gitu ya. Baik. Memang ketika kita mengumpulkan dana untuk anak yatim, itu orang yang mengumpulkan dana untuk anak yatim itu boleh mengambil sebagian. Itu boleh mengambil sebagian dari dana yang dikumpulkan, tapi ingat sebagian, bukan sebagian banyak. Nah, kadang-kadang tuh anak yatimnya dapat dikit, yang mengumpulkan dapat banyak. Itu nggak boleh yang seperti itu. Kalau yang anak yatimnya itu dapat dengan kondisi yang wajar, kemudian terus yang mengumpulkan itu juga dapat kondisi yang wajar, itu juga tidak masalah, memang dibolehkan seperti itu. Tapi hak anak yatim tadi itu diberikan dulu, jangan kita dulu yang ambil, baru anak yatim sisanya. Yang bagus adalah diberikan dulu kepada anak yatim. Setelah anak yatim itu sudah tercukupi semuanya, baru sisanya lagi kita. Tapi sisa itu jangan diprediksi lebih banyak dari yang dikasih. Iya, itu harus lebih sedikit. Ya namanya orang kerja, masa duit bos harus diambil semua kan gitu ya, sesuai dengan upahnya orang kerja gitu. Nah, lalu bagaimana ketika hartanya itu dipakai untuk buka bersama, umpamanya untuk makan bersama, itu tidak apa-apa yang seperti itu, tidak jadi masalah. Iya, yang dimaksud memakan harta anak yatim itu adalah memakannya sehingga anak yatim itu terlantar. Ketika dia anak yatim itu terlantar, itu akan menjadikan, masya Allah, itu akan menjadikan ini bara api. Karena apa? Menyusahkan. Tapi kalau mengambil sebagian ini maksudnya ini yang sewajarnya ini ya, bukan memanfaatkan anak yatim, bukan. Tetapi memang itu harus dikeluarkan untuk suksesnya acara itu. Tapi ini tidak menghabiskan haknya anak yatim tadi. Kalau yang seperti itu tidak masalah. Karena apa? Karena mengambil dengan yang sewajarnya. Tapi kalau mengambil dan itu tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan, umpamanya gini, mendirikan panti asuhan. Begitu mendirikan panti asuhan adalah kurang lebih sekitar 20 anak yatim. Kemudian ada orang datang sodakoh kepada anak yatim tadi, umpamanya sodakoh 10 juta, yang 9 juta untuk yang ngelola, yang 1 juta untuk anak yatim. Yang seperti itu artinya memakan harta anak yatim yang seperti itu. Jadi ketika kita diserai untuk mengasuh anak yatim, ya hak anak yatim itu kita berikan. Hak kita yang ngasuh atau hak kita yang membimbing, hak kita yang melindungi anak yatim itu boleh kita ambil, tapi sesuai dengan yang sewajarnya, tidak boleh lebih banyak dari yang diterima oleh anak yatim. Apalagi cuma makan-makan, dan makan-makan itu tidak menghabiskan, umpamanya 30 juta, kemudian yang 1 juta untuk makan-makan, itu wajar, nggak masalah yang seperti itu. Yang bermasalah yang 29 juta untuk makan-makan, yang 1 juta untuk anak yatim. Nah, itu yang tidak benar yang seperti itu. Oleh karenanya memakan harta anak yatim itu sekedarnya, bukan menghabiskannya, menelentarkannya, itu tidak jadi masalah. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah ganjal-ganjal bener. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Itu kita dianjurkan untuk iktikaf di masjid. Itu ada kawan tuh yang berpendapat bahwa sebaiknya kita tidak usah pulang. Tidak usah? Tidak usah pulang gitu. Ya, boleh pulang juga, nanti kembali ke masjid lagi, kita tidur di masjid, nanti bangun jam berapa, jam 2 atau jam berapa gitu. Tapi kalau kita tidak bisa langsung tinggal di masjid, kita pulang dulu, tidur di rumah, kemudian mungkin jam 2 atau jam 1 ke masjid, kita pulang
sahur. Mana yang lebih baik itu Pak? Kita tetap di masjid, tidur di masjid, kemudian jam 2 bangun, itikaf, atau kita dari rumah jam 2 ke masjid. Mana yang lebih bagus? Oh gitu ya. Mana yang lebih bagus? Tidak usah pulang habis sholat taraweh sampai nanti sahur, atau pulang dulu kemudian terus ke masjid kurang lebih sekitar jam 2, atau sahur dulu kemudian terus pergi ke masjid. Ibadah yang paling disukai oleh Nabi itu diantaranya adalah ibadahnya Nabi Daud. Puasa yang disukai oleh Nabi itu adalah puasa Daud. Senin puasa, Jumat tidak, Sabtu puasa, Minggu tidak, Senin puasa, Selasa tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang disukai oleh Nabi. Ibadah yang disukai oleh Nabi juga ibadahnya Nabi Daud. Seperti sholat yang disukai oleh Nabi itu sholatnya Nabi Daud. Gimana sholatnya? Nabi Daud itu mempergunakan malam tidur, kemudian sebagian malam itu digunakan untuk bangun dan untuk menjalankan zikir, sholat umpamanya. Maka Nabi Daud itu tidur dulu, baru kemudian terus bangun malam. Maka Rasulullah ketika dulu di bulan Ramadan itu juga dari rumah dulu. Dulu Rasulullah qiyamul lail itu tidak habis sholat isya, tidak. Tapi Rasulullah setelah sholat isya pulang dulu. Berkemungkinan pulang ini diantaranya Rasulullah juga sudah tidur. Kemudian tengah malam jam-jam 12 kalau barangkali kita, atau jam 1 itu baru pergi ke masjid. Hari pertama itu hanya beberapa sahabat yang melihat. Hari kedua akhirnya tersebar berita itu, banyak sahabat yang ikut pergi ke masjid. Tapi sholatnya itu sholat sendiri-sendiri, nggak ada diriwayatkan berimam dengan Nabi, nggak. Nabi sholat, sahabat juga sholat, gitu saja. Hari ketiga mulai tambah ramai, masjid itu penuh sesak. Nah, hari keempat ditunggu-tunggu nggak datang-datang Rasulullah itu, sampai subuh baru Rasulullah datang. Itu artinya Rasulullah sendiri ketika qiyamul lail itu juga Rasulullah ke rumah dulu, berarti di situ ada istirahat dulu di rumah itu, kemudian baru ke masjid. Maka yang lebih bagus ketika menyambut Lailatul Qadar itu, mulai ulama menyampaikan 10 hari terakhir. Ada yang mengatakan mulai malam 21, ada yang mengatakan setiap malam ganjil, ada yang mengatakan tidak ganjil mulai dari tanggal 19 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tetapi di dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla yang muktamad, yang terkenal di situ, yang kuat itu adalah pada tanggal 27. Karena mimpinya para sahabat itu rata-rata mereka melihat Lailatul Qadar itu pada tanggal 27. Lalu Rasulullah sampaikan, kalau begitu Lailatul Qadar itu turun pada tanggal 27. Jadi di sini ada kumpulan mimpi para sahabat, kemudian natijah disimpulkan oleh Rasulullah, mimpi para sahabat ini antara satu dengan yang lain sama, berarti mimpinya benar. Kalau mimpinya benar seperti itu, berarti turunnya Lailatul Qadar itu adalah pada tanggal 27. Tapi sebaiknya tidak mengincar pada tanggal 27, ya mulailah tanggal 20 Ramadan itu sudah mulai menyambut datang turunnya Lailatul Qadar. Lalu mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah pulang dulu, tidur dulu, jam 2 malam bangun atau jam 3 malam bangun. Kalau perlu itu bawa makanan ke masjid, nanti sahurnya di masjid, atau sahur di rumah juga nggak apa-apa kalau kita yakin kuat. Setelah tidur baru ke masjid. Itu jauh lebih bagus daripada di masjid, tidurnya di masjid, nanti malah ya orang tidur kan nggak tahu kita ya, orang tidur nanti jangan-jangan ngiler, ya kan? Kita nggak tahu dalam kondisi tidur. Ya, kalau di rumah kita tidur aman.
mau tidur bagaimanapun aman. Setelah aman kemudian terus mandi di rumah, pergi ke masjid lagi umpamanya iktikaf, terus menunggu datangnya Lailatul Qadar sambil sholat malam atau sholat tahajud. Lalu pertanyaannya, kan tadi sudah witir, apa boleh tahajud? Jawabannya boleh. Jangan batalkan witirnya, sudah tahajud saja. Kalau pengen batalkan witir juga boleh. Gimana caranya? Sholat 1 rakaat, niat sholat mutlak 1 rakaat, batal witirnya. Karena witir itu adalah ganjil, ditambah ganjil berarti genap. Jadi kata Imam Nawawi di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab, untuk membatalkannya adalah sholat mutlak 1 rakaat, batal witir kita. Setelah batal witir baru kita sholat. Setelah sholat baru nanti witir lagi. Tapi kalau saya tidak seperti itu, tidak usah dibatalkan witirnya. Kita sudah witir pada saat tarawih, malam pengen sholat, sholat saja, nggak apa-apa, sah, tidak ada larangan dan tidak ada juga keharaman di situ, boleh. Jadi sebaiknya tidak usah repot-repot, langsung sholat malam, tidak usah pakai witir lagi, karena witir ini sudah kita lakukan pada saat kita sholat tarawih itu. Jadi intinya bagus kita pulang dulu, tidur dulu di rumah, pasang alarm jam 1:30 atau jam 2, istri suruh nyiapin rantang, pergi ke masjid, kemudian terus iktikaf, jam 4 baru sahur, kira-kira begitu. Iya. Udah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bilghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu Wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja untuk kajian pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.